Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku sekalian, dimanapun kita berada, semoga kita semua selalu dalam kesehatan, baik jasmani maupun rohani. Dimurahkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita. Dijauhkan dari penyakit, musibah, dan seluruh mara bahaya. Kita selalu dijadikan orang yang beruntung, dimanapun dan kapanpun kita berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedulur papat limo pancer dari berbagai versi, dan kemudian apa sih keuntungan kita memahami sedulur papat limo pancer, kemudian sisi kemanfaatan dari sedulur papat limo pancer dalam kehidupan kita jika dia diaktifkan. Dan bagaimana pandangan Islam tentang sedulur papat limo pancer? Mengenai sedulur papat limo pancer, istilah ini tentunya sangat tidak asing bagi masyarakat kita. Istilah ini sering kita dengar, artinya tidak asing di telinga kita, karena memang diajarkan oleh kakek buyut kita secara turun-temurun mulai zaman dahulu kala, sejak sebelum datangnya agama-agama lain, mulai Hindu, Buddha, hingga Islam. Ajaran ini sudah diajarkan secara turun-temurun oleh nenek moyang kita. Nah, mengenai istilah sedulur papat limo pancer, istilah ini lahir dari bahasa dan dari kearifan lokal, khususnya Jawa dan Sunda. Artinya yang biasa menggunakan istilah ini, yang paling banyak di antara suku-suku di Indonesia adalah suku Jawa dan Sunda. Namun, meskipun demikian, konsep sedulur papat limo pancer hampir seluruh suku yang ada di Nusantara atau yang ada di Indonesia ini memiliki pandangan atau pemahaman terhadap sedulur papat limo pancer yang mengalami kemiripan atau bahkan kesamaan. Artinya, masing-masing suku di Indonesia ini juga memahami istilah sedulur papat limo pancer. Artinya, seluruh suku di Indonesia juga memahami istilah sedulur papat limo pancer, walaupun konotasi maknanya ini berbeda-beda. Misalkan, dari segi nama, dari masing-masing suku memiliki istilah tersendiri dalam penamaan sedulur papat limo pancer. Misalnya menggunakan istilah khodam, istilah korin, istilah pendamping, yang mana sebetulnya konotasi atau arahan makna dari yang disebutkan itu memiliki objek yang sama, yaitu yang berkaitan dengan makhluk halus atau makhluk astral atau ruh. Nah, istilah sedulur papat limo pancer mulai populer dan dikenal oleh masyarakat setelah ditemukannya karya Sunan Kalijogo dan beberapa syair-syair yang muncul, yaitu misalkan istilah ini muncul pada suluk Kidung Kawedar, kemudian muncul juga di Kidung Wahyu Kolosibo, kemudian muncul juga di Kidung Marmati, kemudian ada di Kidung Sariro Ayu. Di sini semuanya membahas sedulur papat limo pancer, dan ini dijelaskan pada bait ke-41 sampai 42. Namun, sebelum adanya karya tulis seperti ini, sejak zaman dulu ajaran sedulur papat limo pancer sudah diajarkan oleh leluhur kita secara turun-temurun dari mulut ke mulut, karena dulu belum ada budaya literasi sehingga belum populer menuliskan sebuah ilmu. Jadi ilmu itu hanya dihafal, kemudian diajarkan ke generasi berikutnya, juga dihafal, diajarkan ke generasi berikutnya, kemudian dihafalkan lagi. Dan setelah mulai ada kemajuan, kita hilang dari masa praaksara, maka kita mulai mengenal tulisan dan mulai ditulis istilah sedulur papat limo pancer. Nah, konsep sedulur papat limo pancer ini sangat terkenal, sangat populer di kalangan masyarakat
antara abad 15 hingga 16 Masehi sampai hari ini. Setelah budaya tulis-menulis ini dilakukan, tentunya setelah adanya kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, tentunya budaya tulis-menulis mulai digalakkan. Saudaraku sekalian, dalam pandangan Jawa dan Sunda, pada saat manusia lahir, maka lahir pula 4 anasir atau 4 saudara sebagai pendamping sekaligus bagian dari si jabang bayi yang lahir tersebut. Dan ini berkaitan dengan ruh, artinya bayi lahir, kemudian 4 unsur ini, 4 saudara ini juga lahir, tapi dari sisi ruh. Sehingga 4 saudara itu sebetulnya satu kesatuan dari si jabang bayi yang lahir ke alam dunia. Nah, sekarang kita akan menelisik istilah sedulur papat limo pancer. Itu bendanya seperti apa? Lalu maknanya seperti apa? Mulai dari kejawen asli, kemudian datangnya Hindu-Buddha, terjadi akulturasi dan asimilasi budaya, sehingga tercampurlah budaya tersebut dengan budaya asing. Kemudian Islam datang, juga terjadi percampuran berkaitan dengan konsep sedulur papat limo pancer. Sekarang dari sisi kejawen. Pertama yang lahir adalah kakang kawah. Jadi sedulur papat itu yang pertama kakang kawah, yaitu air ketuban. Pada saat bayi lahir ini diawali dengan air ketuban, yang kemudian dikenal dengan istilah kakang kawah. Lalu diiringi dengan bayi. Bayi inilah yang disebut dengan pancer, sang pemilik 4 saudara tersebut. Kemudian yang kedua yaitu adi ari-ari atau plasenta yang memberikan asupan makanan kita pada saat kita berada di kandungan ibu kita masing-masing. Kemudian yang ketiga adi getih, yaitu darah. Setelah kita lahir diiringi dengan darah, maka darah ini merupakan adi getih yang juga merupakan sumber kehidupan kita pada saat berada di kandungan ibu kita. Kemudian yang keempat ada adi puser, yaitu tali plasenta yang menghubungkan antara si jabang bayi dengan plasenta tersebut. Sehingga bayi itu bisa hidup tanpa bernafas melalui paru-paru, melainkan dia bisa hidup karena saluran dari plasenta tersebut melalui ari-ari dan masuk ke si jabang bayi atau sang pancer. Nah, 4 anasir, kakang kawah, adi ari-ari, adi getih, adi puser, ini memiliki ruh dalam pandangan Jawa, sehingga dia bagian dari kita. Oleh karena itu, adat istiadat Jawa pada saat bayi lahir, di sana ada lampu. Jadi plasenta ketika dikubur, lalu kemudian dikasih lampu selama 40 hari. Karena memiliki makna, di situ kita sebetulnya menerangi saudara kita. Ini versi kejawen atau versi Jawa. Kemudian setelah datangnya Hindu, maka terjadilah perkembangan tentang faham sedulur papat limo pancer. Yang pertama, angin. Angin ini merupakan kekuatan tarikan nafas kita. Pada saat kita hidup, maka kita pasti membutuhkan angin. Sehingga angin ini merupakan salah satu sedulur kita atau saudara kita. Kemudian yang kedua, air, yaitu aliran darah. Tanpa adanya aliran darah dalam tubuh kita, maka kita tidak bisa hidup. Sehingga darah inilah yang merupakan unsur air dalam diri kita. Kemudian yang ketiga, api. Saudara api. Api adalah panasnya tubuh yang merupakan simbol kehidupan kita. Oleh karena itu, manusia hidup, tubuhnya memiliki suhu yang hangat atau panas. Ketika orang meninggal dunia, maka berubah menjadi dingin. Nah, ini sebagai simbol kehidupan kita masing-masing. Kemudian yang keempat, unsur tanah. Tanah yaitu sari makanan. Kita tidak bisa hidup tanpa makanan. Oleh karena itu, asupan yang kita makan ini merupakan hasil dari bumi dan kemudian menjadi energi dan membuat kita bisa hidup melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, ini pandangan sedulur papat limo pancer
setelah datangnya agama Hindu, sehingga mengalami campuran tentang konsep sedulur papat limo pancer. Nah, kemudian Islam baru datang ke Indonesia, dan perlu kita ketahui bahwa Islam datang ke Indonesia tidak melalui jalur peperangan, tidak melalui jalur syariat, melainkan melalui jalur tasawuf. Mengapa demikian? Karena masyarakat Nusantara adalah pengikut paham spiritual, paham kebatinan. Maka untuk memahamkan tentang Tuhan, maka harus melalui pendekatan kebatinan, melalui pendekatan spiritual dan supranatural. Baru di situ kita akan berhasil pada proses dakwah kita. Dan inilah yang dilakukan oleh Wali Songo. Nah, dalam versi Islam yang beraliran tasawuf, sedulur papat limo pancer ini merupakan 4 anasir dari nafsu kita masing-masing. Yang pertama ada nafsu al-wamah. Nafsu al-wamah ini merupakan kebutuhan biologis, yaitu orang yang mementingkan makanan, minum, kemudian berkebutuhan seks, dan hal-hal yang berkaitan dengan fisik kita. Ini kalau kita biarkan, kita akan menjadi binatang. Namun jika kita kendalikan, maka tubuh akan menjadi sehat dan kuat, sekaligus bugar. Kemudian nafsu supiyah, yaitu berkaitan dengan keindahan, kekayaan, kemudian hal-hal yang bersifat materialis, yang bersifat kebendaan. Ini jika kita kelola, kita kekang, akan menjadi sebuah nilai positif, yaitu sifat rajin bekerja, bukan sifat pemalas. Kemudian yang ketiga yaitu sifat amarah atau nafsu amarah yang berkaitan dengan emosi negatif, berkaitan dengan ambisi tentang tahta, harta, wanita, serakah, sombong, semuanya itu berada pada nafsu amarah, nafsu manusia yang ada di dalam diri manusia. Nah ini jika kita kendalikan sifat jelek seperti ini, akan menjadi sifat positif, yaitu kita akan menjadi seorang yang pemberani, kemudian sigap dan tangkas dalam menegakkan sebuah kebenaran. Kemudian yang keempat adalah nafsu mutmainnah. Nafsu ini berkaitan dengan seseorang yang merasa sok suci, merasa benar sendiri. Nafsu ini sebetulnya bagus, tapi walaupun bagus, dia adalah bagian dari nafsu, sehingga egonya tetap tinggi. Dia merasa suci sehingga menganggap orang lain lebih rendah daripada dirinya. Ini bagian dari nafsu mutmainnah. Jika dikendalikan, maka akan muncul sifat positif, yaitu ahli dalam hal kebaikan. Nah ini istilah sedulur papat limo pancer dari 3 versi. Nah lalu bagaimana? Sedulur papat limo pancer ini bisa kita aktualisasikan, bisa kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga bisa bermanfaat bagi kita semua. Perlu diketahui teman-teman, ajaran kejawen, di sana ada yang namanya ritual khusus untuk menemui sedulur papat limo pancer. Karena istilah sedulur papat limo pancer versi Jawa ini merupakan sosok tertentu, sehingga bisa ditemui melalui proses tertentu. Misalkan puasa, semedi, atau melek malam. Ini bisa menemui sedulur papat limo pancer. Nah, menurut cerita, sebagian orang yang mengaku pernah bertemu dengan sedulur papat limo pancer, sedulur papat limo pancer ini akan muncul. Wajah dan fisiknya menyerupai kita sendiri. Namun, mereka lebih ganteng, lebih cakep dibandingkan kita. Atau lebih tampan dibandingkan kita. Namun, teknik ini juga tergolong bukanlah teknik empirik. Artinya, ketika ada 100 orang yang melakukan hal yang sama, tirakat misalkan, puasa, semedi, kemudian melek, bertujuan untuk bertemu dengan sedulur papat, ini belum tentu bertemu. Maka ini tidak bisa kita jadikan acuan.
Sehingga manfaat sedulur papat limo pancer tidak bisa dimanfaatkan, tidak bisa diresapi oleh semua orang atau semua kalangan. Padahal konsep sedulur papat limo pancer ini pasti ada pada setiap jabang bayi lahir ke alam dunia. Namun jika konsep Jawa ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka kita juga harus mencari solusi yang kedua, solusi berikutnya, supaya bisa memanfaatkan energi sedulur papat limo pancer. Saudaraku sekalian, untuk bisa memanfaatkan sedulur papat limo pancer, maka istilah ini harus kita pahami sebagai makna filosofi yang sejatinya ia adalah bagian dari diri kita masing-masing yang bersifat non-materi atau bersifat metafisik. Maka kita gunakan cipta, rasa, dan karsa kita untuk menggerakkan kekuatan itu, sehingga bisa bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Karena sebetulnya energi sedulur papat limo pancer ini bersifat pasif dan tidak memiliki keinginan. Namun yang bisa menggerakkan adalah pikiran dan hati kita masing-masing. Pada saat kita memikirkan sesuatu yang positif, maka sedulur papat limo pancer ini menjadi hal positif. Ketika kita berpikir tentang hal-hal negatif, maka sedulur papat limo pancer ini juga akan menjadi negatif. Dengan keberhasilan mengaktifkan sedulur papat limo pancer, maka kita bisa menjadi insan kamil. Dan bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan, dia memiliki kedewasaan dalam berpikir, memiliki kebijaksanaan dalam bertindak, kemudian mampu membuka gerbang keberuntungan, hidupnya selalu sejahtera, dipenuhi dengan ketentraman, kedamaian, kebahagiaan. Ini menunjukkan bahwa energi sedulur papat limo pancer telah aktif dalam dirinya. Oleh karena itu, marilah kita bangkitkan sedulur papat limo pancer melalui nilai filosofi yang kita pahami. Karena pada dasarnya, sedulur papat limo pancer ini adalah diri kita sendiri, dan kita gerakkan melalui cipta, rasa, dan karsa, yaitu pikiran dan hati kita masing-masing. Oleh karena itu, semua tergantung niat kita. Innamal a'malu bin niat. Segala sesuatu digantungkan dengan niat kita masing-masing. Ketika niat baik, maka akan menjadi baik. Ketika niat buruk, maka akan menjadi buruk pula. Mungkin sementara seperti itu. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.